Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Para asatidz, para alim, para buya, tuan guru yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus DKM Masjid Al-Munawwarah Kampung Dayun Siak, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini untuk pertama kali saya bersilaturahmi dengan saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan perjumpaan ini dicatat oleh Allah sebagai pertanda besok kita berjumpa di akhirat, berkumpul bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ingin saya sampaikan pada pagi kali ini sesuai dengan tema yang tertulis di atas Islam Wasatiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa kamu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya baginda Nabi ini adalah umat terbaik yang dikeluarkan bagi umat manusia. Maksudnya apa? Umatnya Rasulullah, umat Islam ini lebih baik daripada umat-umat para nabi terdahulu yang sama-sama berjalan di atas ajaran tauhid dan sama-sama calon penghuni surga. Itu maksudnya. Jadi umatnya Rasulullah ini lebih mulia, lebih baik daripada umat-umatnya Nabi terdahulu. Bukan lebih mulia dibandingkan orang-orang kafir yang ada sekarang, bukan. Karenanya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih utama, lebih mulia, lebih baik daripada umatnya Nabi Adam, daripada umatnya Nabi Idris, daripada umatnya Nabi Nuh, daripada umatnya Nabi Saleh, daripada umatnya Nabi Ibrahim, daripada umatnya Nabi Lut dan nabi-nabi yang lainnya. Itu maksudnya. Rasulullah SAW bersabda, antum tufuna sab'ina ummatan. Kalian adalah penyempurna 70 golongan. Umatnya Rasulullah ini umat penyempurna, umat penutup atau terakhir. Biasanya makanan kalau penutup itu paling lezat, paling manis. Nah, karena umatnya Rasulullah ini umat penutup, maka bagaimana antum khairuha wa akramuha 'ala Allah azza wa jalla. Kalian adalah umat yang paling baik dan yang paling mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi umatnya Rasulullah ini, umat Islam,
lebih mulia daripada umat para nabi terdahulu. Ada pertanyaan, mengapa umatnya Rasulullah lebih mulia, lebih utama daripada umat para nabi terdahulu? Apakah karena umatnya Rasulullah ini paling lama beribadah, atau karena paling banyak melakukan amal soleh? Ternyata bukan karena itu. Karena kalau standarnya, ukurannya, umatnya Rasulullah lebih mulia daripada orang dulu karena paling lama beribadah, paling banyak beramal soleh. Umatnya Rasulullah jelas kalah dengan umat-umat para nabi terdahulu. Mengapa? Umat-umat para nabi terdahulu secara usia itu panjang-panjang, secara fisik besar-besar. Bayangkan, umatnya Nabi Adam itu secara fisik tingginya rata-rata 30 meter, besarnya ke samping 3,5 meter. Jadi orangnya kuat, kalau beribadah itu kuat karena besar kan. Usianya rata-rata di atas 1000 tahun, 1200, 1500, 1700, 2000, 2500. Jadi beribadah itu kuat ya, beribadah itu kuat dan lama ibadahnya karena secara fisik kuat-kuat. Makanya orang-orang Arab itu beribadah itu lebih lama daripada orang Indonesia karena fisiknya besar-besar. Indonesia ini kalau di Arab itu di Masjidil Haram sholat tarawih 20 rakaat tambah 3 rakaat. Orang tuh bertahan. Kalau di Indonesia ini harus didiskon. Entah rakaatnya didiskon jadi 11 atau tetap 23 tapi waktunya dipercepat lewat jalan tol. Itu Pak, itu bangsa kita memang. Jadi memang kurang kuat ya bangsa kita. Dan jamaah ini bulan Ramadan tuh biasanya tahu, masyarakat mana sholat tarawih yang cepat itu tahu. Coba ditanya, yang cepat yang mana? Oh sana. Kenapa cepat? Ustadznya sehat. Nah, kembali kepada yang tadi. Jadi umatnya Nabi Adam itu besar-besar, usianya panjang-panjang. Kemudian pada masa Nabi berikutnya oleh Allah dikurangi. Manusia semakin pendek, usianya dikurangi. Pada masa Nabi berikutnya dikurangi lagi, terus berkurang hingga Nabi kita ya, Nabi kita SAW usianya berapa? 63. Nabi kita ini usianya 63. Karenanya umatnya rata-rata seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, likulli syai'in hasad. Apa saja ada masa-masa panennya. Saudara tanam sawit, nanti dipanen tiap setengah bulan ya. Tanam jagung, dipanen sekian bulan. Tanam padi atau apa. Kalau enggak dipanen, ya busuk, nanti kering. Nah, manusia ini ada masa panennya. Kapan dipanen? Wa hasadu ummati bainas sittin was sab'in. Masa-masa panen umatku antara 60 dan 70 tahun. Umat Islam ini usianya antara 60 70. Kadang lebih, kadang kurang, tapi rata-rata itu. Karenanya kita ini kalau sudah masuk 60 harus rajin beribadah, berhati-hati. Mengapa? Karena sudah masanya dipanen. Tinggal menunggu kapan gilirannya malaikat Israel datang menjemput. Tinggal itu. Ini secara usia umatnya Rasulullah SAW antara 60 dan 70. Secara fisik juga pendek-pendek. Apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia ini walaupun jamaah umrohnya paling ramai di dunia, tapi sampai di tanah suci gak kelihatan. Mengapa? Orangnya kecil-kecil, pendek-pendek. Nah,
Walaupun begitu, umatnya Rasulullah ini lebih mulia, lebih utama, lebih baik, lebih sempurna daripada umat para nabi terdahulu. Mengapa? Ada anugerah dari Allah yang luar biasa bagi umat Islam. Apa anugerahnya? Anugerahnya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu selalu beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Kamu selalu mengajak kebaikan, memerintahkan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ini memang karakter umat Islam. Umat Islam itu dimanapun berada pasti ada yang mengajak membangun masjid, ada yang mengajak mendirikan TPQ, pendidikan Al-Quran, ada yang ngajak membangun pondok pesantren, ada yang ngajak madrasah diniyah, ada yang ngajak mengadakan tabligh akbar, kajian keagamaan dan lain sebagainya. Ini umat Islam dimanapun berada. Jangankan yang ada di Siak ini yang memang mayoritas Islam ya, sejak sultan-sultan dulu. Kadang ada saudara-saudara kita kerja ke negara-negara kafir, kerja di Korea, kerja di Jepang, kerja di Eropa, Amerika. Karena sudah ada handphone, ada medsos, akhirnya komunikasi. Setelah komunikasi, kalau hari libur biasanya jumpa sesama TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Nanti setelah jumpa sesama TKI Muslim ini, mereka memperhatikan wajah-wajah yang datang itu. Siapa kira-kira di antara mereka yang dianggap layak dijadikan ustadz, maka diminta memimpin tausiah, diminta baca yasin, baca tahlil. Itu di mana-mana umat Islam. Artinya memang punya karakter amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini beda dengan agama lain. Agama lain nggak ada begitu. Coba Kristen, ada pengajian tiap hari? Nggak ada, saudara. Nggak ada. Malah gerejanya kosong. Tapi rajin bikin gereja, walaupun kosong nggak ada jamaahnya. Kalau umat Islam ini memang rajin, memang luar biasa, karena karakternya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kalau ada kemungkaran, mereka merespon. Siapa melakukan itu? Digerebek sama tetangga itu. Kalau mungkar itu, karakternya amar ma'ruf nahi mungkar. Itu di mana-mana. Nah, karena umat Islam ini punya karakter amar ma'ruf nahi mungkar, maka umat Islam ini menjadi umat yang istimewa. Istimewanya apa? Mayoritas umat Islam selalu istiqomah mengikuti ajaran yang benar. Mayoritas umat Islam selalu istiqomah mengikuti faham ahlus sunnah wal jamaah. Mayoritas umat Islam selalu istiqomah mengikuti ajaran yang moderat, Islam wasati. Bang, seperti itu. Mengapa? Karena mayoritas ulama memang ahlus sunnah wal jamaah. Dan para ulama kita ini tak pernah tinggal diam. Kalau ada kemungkaran di kalangan umat, pasti diprotes itu. Ini salah satu contoh ya, tradisi umat Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia ini dari dulu, kalau ada keluarga yang meninggal dunia, biasanya mengadakan kenduri. Kata orang Jawa kenduri, entah kata orang Siak apa namanya, sama ya, artinya bikin hidangan makanan. Tapi sebelum makan baca yasin, baca tahlil. Ini dari dulu memang. Ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Yang paling lama di Lombok. Kalau di Lombok itu 9 hari di Nusa Tenggara Barat. Nanti hari ke-20, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000, kemudian haul tiap tahun. Dari dulu begitu. Lalu datang ustadz-ustadz salafi atau ustadz-ustadz wahabi. Ya sebenarnya bukan salafi. Salafi itu hanya merek yang mereka bikin-bikin. Mereka wahabi. Apa kata mereka? Ini bid'ah, ini gak betul. Tahlilan kenduri bid'ah. Akhirnya bagaimana? Masyarakat terpengaruh. Iya ya, kita ini bikin ini kan ingin masuk surga.
kok malah bid'ah masuk neraka. Akhirnya karena terpengaruh gak mengadakan. Dengar ulama-ulamanya, loh kok sudah gak tahlil, kok gak ada tahlilan, gak ada kenduri. Anu Pak Kiai, anu Buya, kata ustadz itu katanya bid'ah. Mana ustadznya? Dicari ustadznya, lari ustadznya itu. Dan ini sebenarnya bagaimana? Ini gak bid'ah saudara. Tahlilan itu gak bid'ah. Karena zikir itu memang diperintahkan terus menerus. Gak ada zikir bid'ah itu, gak ada. Diperintahkan terus menerus. Dijelaskan oleh para ulama. Mengapa kita ini kalau ada orang meninggal baca tahlil? Tahlil itu artinya doa. Doa untuk orang yang meninggal. Mendoakan orang meninggal dianjurkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang sesudah mereka selalu berkata, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan membawa iman. Di dalam ayat ini Allah memuji-muji orang-orang yang mendoakan saudaranya seiman yang meninggal duluan. Berarti mendoakan orang mati perbuatan terpuji. Berarti mendoakan orang mati itu hukumnya sunnah, dipuji oleh Allah. Mendoakan orang mati terpuji. Ada pertanyaan, itu kan mendoakan. Tahlilan itu kan baca Quran, baca zikir. Loh, baca Quran dan baca zikir itu doa saudara, cuma doa yang lebih halus. Karena kalau orang baca Al-Quran, baca zikir itu memuji kepada Allah. Kalau doa secara langsung itu namanya permohonan, doa terang-terangan. Kita diminta secara halus lebih senang daripada diminta secara terang-terangan. Allah juga begitu. Berdoa dengan membaca Al-Quran. Berdoa yang paling afdol itu baca Quran. Lalu baca zikir-zikir pujian, baca tasbih, tahmid, tahlil di bawahnya. Lalu berdoa, Allahumma, ya Allah minta ini. Mengapa? Kita saja juga begitu. Saudara kalau diminta secara terang-terangan kadang jengkel. Ada tetangga atau kawan tiba-tiba datang, hei apa? Minta uangnya. Ini gak pernah kesini, tahu-tahu minta uang, walaupun gak ngomong. Tapi kalau datang berzikir dulu, muji-muji dulu, lain. Begitu jumpa ngomong apa dia? Heh, apa? Kamu ini macam tambah ganteng sekarang. Kenapa? Awet muda, ganteng lagi. Terus pasti banyak uangnya ini. Kalau sudah bilang begitu kan minta uang sebenarnya. Pasti banyak uangnya, bagi-bagilah. Akhirnya ngasih. Dan senang. Kan gak ada orang marah dibilang tambah ganteng, awet muda, kan senang kan ya, laki-laki itu dipuji-puji. Manusia memang seperti itu. Allah senang dipuji, itu tahlil. Ada yang bertanya, apa ada dalilnya mendoakan orang mati dengan baca Quran, baca zikir? Memang yang pertama kali mencontohkan baca zikir untuk orang mati itu siapa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Al Baihaqi dari Jabir bin Abdullah Al Ansari radhiyallahu an, Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz hina tuwfi. Kami pergi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu hari menuju kediaman sahabat Sa'ad bin Mu'adz pada saat ia meninggal dunia. Ada sahabat meninggal dunia, lalu Rasulullah SAW ramai-ramai pergi takziah bersama para sahabat. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu dikubur, lalu kuburnya ditutup rata dengan tanah. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabrih. Rasulullah masih duduk-duduk di atas kuburan, tak langsung pergi. Apa yang beliau lakukan?
Faqal subhanallahi tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat juga baca subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Semuanya baca. Tsumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah baca takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat baca takbir. Dalam satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah. Para sahabat baca. Falamman sharafa, ketika Rasulullah berhenti baca, qila lahu. Sebagian sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, ma laka tusabbih fatukabbir. Hai Rasulullah, ada apa? Baginda tadi baca subhanallah, baca Allahu akbar, baca la ilaha illallah. Kenapa baca itu? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalihi qabruhu. Sungguh hamba Allah yang saleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Hatta khasyitu alla yufarraja'an. Aku khawatir orang ini tak dilepas dari jepitan alam kubur. Bayangkan saudara, ada orang soleh dijepit kuburan. Kira-kira yang gak soleh bagaimana? Dan orang soleh paling tinggi makomnya itu sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang soleh paling tinggi. Ini orang yang mensolatkan jenazahnya sudah Rasulullah, masih dijepit. Kita ini nanti yang mensolati siapa itu? Makanya kalau ada orang tua, saudara meninggal, ulama-ulama yang terjangkau, orang-orang soleh yang terjangkau diundang bantu sholat. Mengapa? Ya walaupun dijepit gak berat-berat lah, karena syafaatnya orang soleh. Ini orang soleh dijepit kuburan. Nah, berdasarkan hadis ini berarti zikir yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Karenanya tahlil itu yang bagus dibaca di kuburan. Jadi setelah pemakaman dibacakan talqin, baca doa, lalu baca Quran atau baca tahlil. Mengapa? Agar kalau dijepit gak lama-lama. Cuma biasanya orang Indonesia ini tahlilnya malam hari. Ya, almarhum dikubur siang-siang jam berapa kalau di Siak ini? Kalau di Dayun kuburnya sebelum zuhur ya, jam 11, jam 10. Nanti tahlilnya ba'da isya jam 8. Kalau dikubur jam 10, tahlil jam 8, itu berarti kan 10 jam menunggu bantuan. Saudara kalau terjepit di kebun, gak ada yang menolong, menunggu 10 jam, kira-kira lama apa enggak itu? Lama kan. Nah, artinya apa? Zikir yang dibaca untuk orang mati itu bermanfaat dan ada dalilnya. Dasar-dasar tahlil yang dibaca itu kalau kita kaji, kalau kita terangkan 1 jam gak selesai. Ini hanya sekilas. Lalu baca Quran di kuburan. Baca Quran di kuburan dari dulu memang itu. Memang ada anjurannya. Iqra'u ala mautakum yasin. Sabda Rasulullah SAW. Bacakan surat Yasin bagi orang-orang kamu yang meninggal. Paling enggak surat Yasin. Kalau Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, seandainya jadi orang yang ziarah kubur itu, wa yustahabu ayyaqra'a ma tayassara minal Qur'an. Orang yang ziarah kubur dianjurkan baca Al-Qur'an sebisanya. Paling enggak surat Yasin. Wa in khatamul Qur'an kana hasanan. Kalau mereka menghatamkan maka lebih bagus itu. Ya di kuburan agar langsung. Memang kita ini biasanya di rumah malam-malam. Mengapa di rumah? Karena keluarga duka cita akan bersedekah. Mengapa ada sedekah untuk orang mati? Karena memang sedekah untuk orang mati bermanfaat. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul As-Shadaqah 'anil Mayyit. Anjuran sedekah untuk orang mati. Dalil yang disampaikan beliau hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha.
anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha wa lam tusi. Hai Rasulullah, sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat. Meninggalnya mendadak, tapi bukan karena COVID. Dulu belum ada COVID. Ibu saya ini meninggalnya mendadak dan gak sempat berwasiat. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Saya kira kalau ibu ini sempat berbicara pasti berwasiat untuk bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuknya? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, na'am, iya. Ibumu dapat pahala kalau kamu bersedekah untuk ibumu. Artinya apa? Sedekah untuk orang mati itu sampai. Dan anak ini kalau bersedekah apapun memang dianjurkan niatnya untuk orang tuanya yang meninggal. Karena di dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami, Rasulullah SAW bersabda, idza tasaddaqa ahadukum bi shadaqatin tatawwu'an falyaj'alha an abawaihi. Apabila salah seorang kamu mengeluarkan sedekah sunnah, maka niatkan untuk kedua orang tua kamu. Ada fakir miskin, kasih sedekah dalam hati untuk almarhum almarhumah orang tua. Ada janda lemah, kasih sedekah untuk almarhum almarhumah orang tua. Ada anak yatim, kasih sedekah untuk almarhum almarhumah orang tua. Ada bangun masjid, sedekah lagi. Mengapa untuk orang mati? Untuk orang tua yang meninggal, fayakunu lahuma ajruha. Pahala sedekah itu langsung mengalir pada kedua orang tua. Kalau pahalanya mengalir pada orang tua, kita yang bersedekah dapat apa? Jangan khawatir, wala yang kusuhu min ajriha syai'. Kamu yang bersedekah tidak kurang sedikit pun dari pahalanya. Itu kalau sedekah diniatkan untuk orang tua, pahalanya full, orang tua dapat pahala secara full. Kalau tak diniatkan untuk orang tua kita gak dapat apa-apa, pahala kita pun juga tidak bertambah. Itu niat sedekah. Begitu dalil bersedekah ini disampaikan, orang Salafi Wahabi gak bisa jawab. Gimana ini? Sedekah untuk orang mati sampai. Akhirnya apa? Mereka ngeles. Apa ngeles itu? Cari alasan. Ada orang Wahabi dari Pineng. Mana Pineng itu? Malaysia. Kirim video. Kata dia apa? Gak apa-apa sedekah untuk orang mati. Loh, katanya dulu bid'ah, haram. Oh enggak apa-apa. Siapa yang ngelarang? Padahal dia yang ngelarang. Enggak. Tapi cuma, loh kok ada cuma? Apa kata dia? Kalau mau sedekah untuk orang mati jangan pakai kenduri, jangan pakai makan minum, jangan pakai apa? Mau sedekah untuk orang mati bangun masjid. Loh, suruh bangun masjid saudara, takon di duit. Dari mana uangnya? Dan kalau kita ini setiap ada orang tua meninggal bangun masjid, jadi apa negeri kita? Kan banyak sekali masjidnya. Ngawur mereka. Dan para ulama kita dulu ya, para buya, para kiai, para buya merekomendasikan melegalisir kenduri. Melegalisir kenduri itu bukan tanpa dasar, bukan asal-asalan, itu dasarnya kuat. Mengapa pakai kenduri? Karena kata para ulama di dalam kitab-kitab fikih, misalnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Minhajul Qawim, atau guru beliau Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Asnal Matalib, juga ulama-ulama yang lain semuanya mengatakan, apa kata mereka? Afdalus sadaqah alma. Sedekah yang paling utama, paling besar pahalanya adalah sedekah air. Ini sedekah paling besar pahalanya, air.
Mengapa sedekah air ini paling afdal, paling besar pahalanya? Karena ketika sahabat Sa'ad bin Ubadah ibunya meninggal dunia, bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'jabu ilaik? Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi? Artinya paling besar pahalanya untuk ibu saya. Rasulullah menjawab, alma, air. Air. Mengapa air? Air ini paling banyak diperlukan orang. Kita ini biasanya kalau bangun tidur, apalagi kurang enak badan, biasanya cari air, minum air. Nanti sambil kerja di kebun, sini kerjanya di kebun ya, sawit, biasanya minum air. Nanti naik mobil ke Pekanbaru, minum air. Naik pesawat, pesawat mau mendarat, biar telinga tidak cuang-cuang, nggak sakit, minum air. Kemudian habis makan, pasti minum air. Sambil rokokan, minum air. Orang rokokan itu kan minum kan. Kemudian apalagi sambil ceramah juga minum air. Nah, artinya apa? Sedekah air ini paling afdal memang. Dan sedekah air ini jangan diremehkan saudara. Mengapa? Walaupun modalnya kecil, kadang-kadang gara-gara sedekah air dosa besar diampuni oleh Allah. Kok begitu? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, bainama kalbun yutifu bi raqiyatin, ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur, qad kada yaqtuluhul 'atash, anjing itu benar-benar hampir mati karena kehausan. Ini dulu ya di Timur Tengah, di Arab sebelum Islam. Ada anjing hampir mati karena haus, mau minum melompat ke sumur gak bisa, akhirnya mengelilingi sumur. Idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba anjing itu kelihatan oleh seorang pelacur Bani Israel. Ada pelacur pulang kerja. Pelacur itu biasanya kerjanya malam, tapi pelacur dulu yang kerjanya malam itu. Kalau sekarang ini kadang lebih parah. Mengapa? Kerjanya siang malam, kayak Indomaret 24 jam. Ada pelacur pulang kerja panas-panas, sampai di dekat sumur melihat anjing hampir mati karena haus. Hatinya merasa kasihan, merasa iba. Akhirnya apa? Fanaza'at muqaha, dia lepas sepatunya. Setelah lepas sepatunya, fastaqat lahu bihi, turun ke bawah ambil air. Dulu sumur gak pakai timba, gak pakai tali, pakai tangga. Setelah ambil air, naik ke atas, fasaqathu bihi, dia kasih minum anjing itu. Setelah ngasih minum anjing, dia pulang. Sampai di rumah gak lama kemudian meninggal dunia. Mengapa meninggal? Mungkin kena vaksin banyak sekali, overdosis, akhirnya mati. Apa yang terjadi? Sabda Rasulullah SAW, gara-gara ngasih minum anjing, faghufira laha bihi, Allah ampuni dosanya sebagai pelacur. Padahal yang dikasih minum adalah anjing. Karenanya kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, kalau kamu merasa banyak dosanya, yang senang bersedekah minum. Nah, ini sedekah minum namanya ini. Mengapa? Pelacur aja diampuni oleh Allah, padahal ngasih minum anjing. Apalagi kalau yang dikasih minum itu manusia. Walaqad karramna bani Adam. Firman Allah, sungguh benar-benar kami muliakan anak cucu Adam. Apalagi manusianya ini adalah orang Islam, golongan terbaik. Apalagi Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Artinya sedekah minum ini paling besar. Saudara pernah ngasih minum anjing? Ibu-ibu pernah ngasih minum anjing? Hah? Gak pernah? Pernah ngasih minum anjing? Pernah? Kira-kira kalau ada anjing mendekat diambilkan apa? Hah? Diambilkan kayu, dikejar. Mengapa diambilkan kayu? Ini anjingnya ikut Wahabi ini. Makanya dipukul itu. Artinya sedekah minum seperti itu. Kemudian di bawah sedekah minum yang besar pahalanya sedekah makan. Tsumma ta'am, makan. Mengapa makan? Karena juga seperti itu. Dalam hadis Bukhari Muslim ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Hai Rasulullah, ajaran apa, amalan apa dalam Islam yang paling baik, paling besar pahalanya mengantar masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, tut'imut ta'am, kamu kasih makan orang. Memang paling besar ini. Makanya orang-orang ahlus sunnah wal jamaah, ya, orang-orang ahlus sunnah ini memang senang sedekah makan dan minum, sampai berlebih biasanya. Kalau orang di luar ahlus sunnah tuh bakhil-bakhil saudara. Walaupun rajin ke masjid, rajin berjamaah, biasanya bakhil-bakhil. Mengapa? Oleh Allah dihalangi dari sedekah yang paling afdal itu. Karena ikut aliran sesat. Kalau ahlus sunnah biasanya rajin-rajin ngasih makan. Apalagi orang Sumatera. Saya ini kalau undangan ke Sumatera pikiran tenang. Apalagi di Siak. Karena kalau di Siak ini kan ada sungainya. Ikannya baru-baru itu. Kalau di Sumatera ini rata-rata ikan tuh masih baru, ambil dari sungai langsung dimasak. Beda dengan di Jawa. Kalau di Jawa itu ikan sudah 5 kali mati baru digoreng. Kok 5 kali? Sudah pindah kulkas berkali-kali. Karena di Jawa itu ikan kadang kiriman dari Sumatera, dari Sulawesi. Begitu naik ke es, nanti pindah ke es lagi, pindah ke es lagi. Sudah berapa kali matinya itu baru digoreng. Kalau di sini ini baru-baru itu. Nah, saya kira ini ya yang perlu saya sampaikan, karena kita ini hari kerja gak perlu lama-lama. Ini ada beberapa pertanyaan sebelum kita tutup. Silahkan dibaca pertanyaan-pertanyaannya. Pertama, bagaimana cara membentengi diri dari ajaran Wahabi Salafi supaya kokoh dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah? Kemudian, jadi begini, para asatid, para ulama, ya, atau para pengurus masjid untuk menjaga masyarakat tidak terpengaruh Salafi Wahabi, ini perlu sering menyampaikan ajaran Ahlus Sunnah dan menyampaikan kesesatan, kesalahan ajaran Wahabi Salafi. Jangan tinggal diam. Karena paling afdal sekarang berbicara itu memang agar umat tidak terperosok. Kalau umat ini terpengaruh dengan ajaran Salafi Wahabi, bahaya saudara. Mengapa? Akan menjadi tanduk setan, diperalat oleh setan. Orang Wahabi itu walaupun rajin ke masjid, itu pekerjanya setan. Karena orang Wahabi ini sama dengan setan ajarannya. Ajakannya tuh sama. Contohnya bagaimana? Kita ini habis sholat zikirnya akan keras. Doa bersama lalu salaman. Kalau Wahabi kan enggak kan? Orang tuh habis sholat oleh setan dibisiki, ayolah turun, gak usah zikir, kan sudah sholat, ini sunnah aja. Tetap aja dia ikut zikir, kuat. Lama-lama datang Wahabi. Apa kata dia? Zikir berjamaah habis sholat itu haram dan bid'ah. Akhirnya selesai sholat, kalau terpengaruh langsung melompat dari masjid. Itu namanya kena tanduk setan. Bahaya ikut Wahabi itu.
Dan saudara kalau punya anak, waktunya sekolah atau mondok, hati-hati. Jangan dimasukkan ke tempat Wahabi. Mengapa? Kalau anak saudara masuk di tempat Wahabi, sebentar lagi anak saudara jadi anak durhaka pada orang tua. Na'udzubillah min, dan menjadi tentara-tentara setan. Terus yang kedua, hampir sama solusi untuk menjaga keluarga dari paham Wahabi. Kemudian, apakah sama Salafi dan Wahabi itu? Salafi dan Wahabi itu sama. Bedanya apa? Wahabi itu gak mau menyebut dirinya Wahabi. Mereka pakai apa? Buat merek sendiri namanya Salafi. Mengapa pakai nama Salafi? Mereka ingin menampilkan kalau mereka pengikut ajaran salaf. Salaf itu ulama dulu, para sahabat, tabi'in. Padahal mereka bukan salafi. Salafi itu pencitraan aja, saudara. Sama dengan orang jual madu. Orang itu kalau madunya campuran biasanya dikasih madu asli. Betul. Madu itu kalau sudah ada tulisan asli perlu dicurigai. Kalau yang asli biasanya nggak pakai embel-embel asli. Ya kayak Wahabi ini. Wahabi ini karena bukan pengikut salaf dikasih nama Salafi. Kok bukan pengikut salaf? Yang Salafi itu kita sebenarnya. Karena imam kita, Imam Syafi'i, kita akan ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204. Kan ulama salaf. Kalau Wahabi ini pendirinya, syekhnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, itu lahir tahun 1111 Hijriah dan meninggal tahun 1206. Kan baru aja kan, lebih tua kerajaan Syiah. Kalau di Syiah di Masjid Syahabuddin itu ada mimbar ya. Saya baca mimbar itu dibuat pada tahun 1178. Itu Wahabi baru muncul itu. Jadi Wahabi ini karena malu pakai nama Wahabi, akhirnya mengganti nama Salafi. Sekarang ini memang musim. Pekerjaan-pekerjaan yang jelek itu ada pencitraan, pelacur. Pelacur itu diganti nama PSK. Apa PSK? Pekerja seks komersial. Kayak dianggap seperti kerja di sawit begitu. Ya pokoknya ya ada pencitraan lah. Ya Salafi itu Wahabi sebenarnya. Yang Salafi asli itu kita. Kalau yang Salafi Wahabi itu namanya Salafi modern. Ngakunya Salafi tapi sebenarnya aliran modern. Karenanya guru-guru kita dulu punya pondok dikasih nama Pondok Pesantren Salafiyah karena memang benar-benar salaf. Apa hukumnya satu golongan saling menghina satu dengan yang lainnya? Kemudian bolehkah kita tidak bermasalah? Kalau menghina karena partai politik itu gak boleh, ya. Kalau menghina karena ras, misalnya orang Melayu bertengkar dengan Jawa, apa kamu Jawa itu pendatang, misalnya. Kamu Melayu ini pemalas, misalnya. Apalagi itu gak boleh kalau karena golongan. Pokoknya kalau menghina karena fanatik gak boleh. Tapi kalau ada satu golongan itu sesat, itu wajib dijelaskan memang. Mengapa? Orang agar gak terpengaruh ke situ. Hati-hati dengan aliran itu, golongan itu. Mengapa? Itu aliran sesat. Wajib hukumnya, dapat pahala itu. Dapat pahala. Agar orang gak terpengaruh. Terus? Sudah dijelaskan sama saya tadi masalah 3 aliran. Kalau di Riau ini sama dengan daerah lain di Indonesia. Islam pertama kali disebarkan adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Wahabi masuk. Wahabi ini kan baru aja kan. Mungkin di Dayun juga baru-baru juga, di Siak baru-baru juga.
di Pekanbaru. Cuma di Sumatera, di Indonesia, Wahabi ini memang yang ramai itu di Riau memang. Maksudnya ramai lembaganya dan pengaruhnya juga kuat. Kok kuat pengaruhnya? Artinya lembaga-lembaganya punya bangunan-bangunan besar di Riau. Beda dengan daerah-daerah lain. Kayaknya Riau ini memang menjadi proyek Wahabi terbesar di Nusantara. Mereka dananya banyak, karenanya hati-hati. Kita wajib membicarakan Wahabi karena mereka ini penyakit. Jadi biar nggak menular lah. Penyakitnya biar nggak menular. Yang kedua, yang juga menyebar selain Wahabi di negeri kita ini Syiah. Cuma Syiah ini pilih-pilih. Biasanya Syiah itu berkembang di daerah-daerah yang ada perkampungan habaib. Karena sasaran utamanya biasanya kalangan-kalangan Habib. Kalau di luar Habib biasanya jarang. Entah Habib-Habib di Siak, Kesultanan ini aman mungkin ya dari Syiah. Karena Sultan dulu penganut tarekat itu Syiah. Kemudian ada lagi yang berkembang tapi dilarang oleh pemerintah, itu HTI, Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu juga aliran sesat. Dulu di Riau juga yang ramai. Setelah dilarang oleh pemerintah, dan sekarang dan para asatid kemudian juga semangat mengingatkan orang bahaya HTI, sekarang sepertinya sudah gak ada. Itu aliran-aliran. Sudah, saya kira itu ya. Mungkin ada tanya jawab offline. Masih ingin bertanya? Mengambil menunggu waktu besok. Silahkan yang mau tanya. Hukum makam dekat masjid itu gak apa-apa. Dalilnya mana? Makamnya Rasulullah SAW di dekat Masjid Nabawi, dekat mimbar. Dan makam ulama-ulama kita dulu memang di dekat masjid. Itu gak apa-apa. Orang-orang Wahabi gak mau sholat kalau di depan masjid ada makam, itu gak ngerti maksud hadis. Yang dimaksud hadis, la'anallahul yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ada hadis ya, riwayat Bukhari Muslim. Allah melaknat orang-orang Yahudi Nasara, mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Memang kuburannya yang jadi masjid, sholatnya di kuburan menghadap ke kuburan. Tujuannya menyembah kuburan, itu yang dilarang. Kalau kita sholat di masjid lalu di depannya ada kuburan, gak masalah seperti itu. Bahkan menguntungkan bagi almarhum yang dikubur di situ. Untungnya bagaimana? Kalau di masjid ini baca Quran, keutamaan Quran, keberkahannya langsung ke situ. Itu Wahabi salah paham aja. Salah paham mereka. Dan sholat di kuburan itu makruh. Yang haram sholat di kuburan ya, sholat di kuburan itu sah, tidak syirik. Yang haram itu sholat di kuburan kalau niatnya selain sholat bertabarruk dengan ahli kubur. Itu gak boleh, karena sholat harus fokus pada Allah. Kalau bertabarruk di luar sholat gak apa-apa. Jadi begitu. Ada lagi. Di sini ada kuburannya di depan. Dan masjid itu biar aman gak direbut Wahabi gampang, kasih kuburan di depannya. Karena masjid-masjid yang di depannya ada kuburannya, mereka gak mau datang biar Wahabi gak kesini. Nanti siapa ada ustadz yang mungkin sebentar lagi ada ustadz meninggal, kubur di depan sini. Insya Allah aman, Wahabi gak kesini. Atau kalau gak ada kuburannya, ya kasih apalah biar dikira kuburan oleh mereka. Kan kita lihat kan Salafin kan juga menyatakan dalil ya. Dalil mereka diambil dari hadis dan Al-Quran. Di mana kesalahan letak kesesatan?
Wahabi ini kalau berdalil biasanya ajaran Al-Quran atau hadis itu disalah tafsirkan, dirubah maknanya. Ini seperti yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dari Hudzaifah bin Al-Yaman. Innama ada Rasulullah SAW bersabda, innama atakhawwafu alaikum rajulun qara'al Qur'an. Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian adalah seorang laki-laki baca Quran. Baca Quran itu bagus, tapi ini Rasulullah malah khawatir, membahayakan. Mengapa? Karena begini dalam hadis itu, hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaik, hingga ketika orang itu kelihatan indah karena Al-Quran. Kok indah? Suaranya bagus, bacaannya fasih. Kalau menjadi imam suaranya merdu. Wasara rid'an lil Islam, dan dia menjadi penolong Islam. Qurannya bagus, indah, menjadi penolong Islam. Kok penolong Islam? Mungkin jadi imam masjid, ngajar Al-Quran, buka rumah tahfidz. Setelah itu bagaimana? Ghayyarahu ila ma sya'allah. Dia merubah ajaran Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Fansalakha minhu, lalu dia melepaskan dirinya dari Al-Quran. Wa nabadhahu wara'a dhahri, ajaran Quran dia lempar jauh-jauh ke belakang. Fasa'a ila jarihi bisayf, lalu dia menyerang tetangganya dengan pedang, tetangganya dibunuh. Mengapa dibunuh? Waramahu bisyirki, dia tuduh tetangganya telah syirik. Sahabat bertanya, ya Nabi Allah, ayyuhuma aula bisyirki, ar-rami amil marmi. Hai Nabi Allah, siapa dari keduanya yang lebih berhak dianggap syirik, yang menuduh atau yang dituduh? Rasulullah menjawab, balir rami, justru yang menuduh syirik yang lebih berhak dianggap syirik. Nah, ciri-ciri yang ada di hadis ini siapa? Qurannya bagus, menolong Islam. Kan Wahabi kan? Mereka merubah ajaran Quran, dirubah ajaran Quran. Persoalan-persoalan di mana Wahabi berbeda dengan umat Islam, kalau mereka pakai dalil Al-Quran, itu biasanya Al-Qurannya dirubah. Maksudnya pengertiannya. Memang pakai dalil, dan ini yang ngerti hanya para ulama. Tentang ayat-ayat Al-Quran yang mereka rubah itu hanya para ulama. Karenanya hati-hati. Karenanya walaupun mereka sering pakai dalil Al-Quran hadis, diajak ketemu orang alim gak mau, takut diungkap kepalsuannya. Mestinya kalau dalilnya benar kan senang berjumpa orang alim. Kalau perlu datangi orang-orang alim. Hai orang alim, Buya, sampean salah, melanggar Al-Quran. Ini Al-Qurannya, ini hadisnya. Mana mereka berani? Karena mereka tipu-tipu. Banyak kasus ya, contoh seperti itu. Contoh seperti itu banyak. Mereka pakai Al-Quran tapi tipu-tipu. Al-Qurannya benar, cuma oleh mereka disalahpahami. Itu yang terjadi. Persoalan apapun, saya sering jumpa begitu. Ada lagi, pertanyaan terakhir. Bagaimana ciri-ciri cara membedakannya Wahabi dengan Ahlus Sunnah? Wahabi ini kalau Ahlus Sunnah ya kita ini yang mazhab Syafi'i. Kalau Wahabi di Indonesia ini ciri-cirinya, kalau sholat biasanya kadang nggak baca basmalah, langsung alhamdulillah. Kalau sholat subuh nggak baca kunut, itu ciri-ciri Wahabi Indonesia. Habis sholat nggak mau zikir, zikirnya pelan. Kalau diajak salaman tersinggung, kadang-kadang marah dan tangannya menepis. Biasanya Wahabi itu. Lalu mereka bilang apa? Sunnah. Mereka itu bid'ah sebenarnya. Mereka yang salah. Mengapa? Rasulullah itu kalau baca zikir nyaring. Para sahabat juga nyaring. Itu hadisnya di Bukhari, di Muslim, Abu Dawud, lengkap itu. Wahabi gak mau zikir nyaring. Mengapa? Setan gak suka zikir memang. Makanya Wahabi gak suka zikir.
Kemudian habis sholat diajak salaman nggak mau. Mengapa nggak mau? Ya biar gak akrab orang Islam itu. Setan nggak suka kalau orang Islam itu rukun. Rasulullah itu habis sholat disalami oleh para sahabat. Wahabi gak mau diajak salaman. Itu di mana-mana. Saya kemarin di Bogor ya, di perumahan Gunung Putri. Gimana Kiai? Orang Wahabi ini diajak salaman habis sholat, tangan kita dipukul. Loh, itu bodoh namanya. Mengapa? Rasulullah diajak salaman mau. Dia siapa dia kok mahal sekali? Rasulullah tuh makhluk paling mulia, mau diajak salaman. Dia gak mulia sama sekali, mahal sekali. Wahabi. Itu ciri-ciri. Kemudian kalau di masyarakat, kalau ahlus sunnah ini ada keluarga meninggal, ada tahlil kenduri, mereka membid'ahkan. Kalau bulan Rabiul Awal kita merayakan Maulid Nabi, mereka membid'ahkan. Ini sebentar lagi bulan Rajab kita merayakan Isra Mi'raj, mereka semuanya bid'ah. Yasinan dibid'ahkan, padahal dianjurkan tiap malam itu. Ya pokoknya yang suka-suka bid'ah itu ahli bid'ah sebenarnya. Kalau kita ini ahlus sunnah wal jamaah, saya kira itu ya. Ibu-ibu ada yang tanya? Apa? Bolehkah tidak bermazhab? Harus bermazhab. Mengapa umat Islam ini harus bermazhab? Di dalam memahami Al-Quran dan hadis, umat Islam ini harus punya guru. Gurunya punya guru. Gak boleh dipahami sendiri, gak boleh. Nah, mazhab ini menjaga sistem hubungan murid dengan guru. Kalau tidak bermazhab itu aliran sesat namanya. Wahabi itu gak bermazhab itu. Ini ibu-ibu ada yang mau tanya? Terakhir. Nggak ada ya. Oh mau nulis. Wahabi ini harus dijual bagaimana? Apanya? Harus dihabiskan atau bagaimana? Harus diperangi dan dihabiskan. Iya dihabiskan. Kalau ada Wahabi datangi aja. Kamu ini Wahabi gitu. Dan nggak mau disebut. Walaupun nggak mau, ya tapi bagaimanapun kamu Wahabi. Wahabi itu lucu saudara. Mengapa? Kalau dibilang Wahabi, kami bukan Wahabi, kami Salafi. Tapi kalau kita bicara Wahabi, mereka tersinggung. Kalau menyalahkan Wahabi, mereka tersinggung. Mestinya gak tersinggung, katanya bukan Wahabi. Ya. Itu jangan didengar itu. Kalau kita ini berkeyakinan kedua orang tua Nabi SAW itu selamat dan masuk surga. Dasarnya apa? Ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak menurunkan azab sehingga kami mengutus seorang rasul. Karena orang tua Nabi itu masuk golongan ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu orang-orang yang jauh dari masa kenabian sebelumnya dan tidak mengikuti kenabian berikutnya. Itu selamat di akhirat. Karena sebelum Nabi diutus, bekas-bekas Nabi Ismail ajarannya itu sudah habis. Orang sudah gak kenal. Baca. Orang perempuan ini ya, orang perempuan itu gak boleh ke kuburan pada waktu pemakaman. Kalau bareng laki-laki boleh itu. Kalau pemakaman sudah selesai, laki-laki dah pulang, perempuan boleh ke kuburan. Kalau bareng-bareng gak boleh, haram hukumnya itu. Jangan biasakan.
kasihan sama almarhum. Itu gak menguntungkan bagi yang meninggal. Karena kemaksiatan bikin panas pada yang meninggal itu. Karenanya di sini para asatid, saya di rumah biasanya mengumumkan perempuan gak boleh ikut ke kuburan. Ini khusus laki-laki. Kalau mau ke kuburan setelah prosesi pemakaman, yang laki-laki pulang silahkan ke kuburan. Kalau perlu bermalam di situ. Gak boleh, haram memang, karena campur nanti terjadi ikhtilat, itu gak boleh. Jadi diumumkan aja atau sampaikan sama keluarganya, jangan ikut ke kuburan. Itu berlakunya Ustaz untuk semua keluarga atau tamu atau Semuanya, iya, termasuk keluarga itu boleh setelah laki-laki itu pulang. Walaupun gak sorenya, setelah pulang. Uang setelah pemakaman yang laki-laki segera pulang. Mengapa? Karena lapar biasanya. Terutama yang gali itu. Pasti segera pulang karena nunggunya dari pagi. Apa? Sudah? Hah? Apa? Gak boleh. Kecuali kalau di situ gak ada laki-laki yang menggali dan mengantarkan perempuan semua, gak apa-apa kalau gak ada lagi. Udah ya, mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma qasim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basharina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa masyayikhina wa muallimina wa ashabina wa ahbabina wa dhabil huquq 'alaina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.